Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Adesunia. Saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru telah ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2017 di Jakarta. Dalam peraturan pemerintah tersebut setidaknya dijelaskan beberapa hal. Di antaranya ialah tentang yang pertama, tunjangan profesi. Tunjangan profesi dalam peraturan pemerintah tentang guru nomor 19 tahun 2017 ini dijelaskan dalam pasal 15. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada yang pertama guru, yang kedua guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan dan guru yang mendapat tugas tambahan. Yang kedua yaitu syarat diberikannya tunjangan profesi. Masih dalam pasal 15 tentang tunjangan profesi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang guru untuk dapat dibayarkan tunjangannya ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik. Yang kedua, memiliki nomor registrasi guru. Yang ketiga, memenuhi beban kerja. Yang keempat, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran. Yang kelima, berusia paling tinggi 60 tahun. Yang keenam, tidak terikat sebagai tenaga kerja tetap. Yang ketujuh, memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik. Yang ketiga yaitu beban kerja guru. Beban kerja guru tercantum dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa beban kerja guru meliputi yang pertama, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang kelima yaitu melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Dalam pasal 52 ayat 2 menjelaskan bahwa beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Rabiatul Adawiyah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 4. Beban kerja kepala sekolah dan pengawas. Beban kerja kepala sekolah dan pengawas diatur dalam pasal 54 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Dalam keadaan tertentu, kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan guru. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru memiliki dasar hukum, yaitu yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Mei 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107 dan penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6058 oleh Menkumham
Yasona Lawli pada tanggal 2 Juni 2017. Nah, materi selanjutnya adalah permasalahan dan isu strategis serta agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan dalam 5 tahun ke depan. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, diantaranya adalah yang pertama, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga keguruan atau LPTK. Nah, yang keempat itu peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini. Yang kelima, peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa. Dan yang terakhir adalah penguatan tata letak pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tantangan yang dihadapi ke depan adalah dalam tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain yaitu meliputi yang pertama, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang merata, dan yang terakhir adalah pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ramadan. Saya dari kelompok 4 profesi keguruan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang isi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 di bagian C, yaitu isi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Nomor 1, yaitu pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru. Sertifikasi gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Nomor 2, pasal 6 dihapus. Nomor 3, ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 8, sertifikasi pendidik bagi calon guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nomor 4, ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Sertifikat pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diregistrasi oleh menteri. Sertifikat pendidik sah berlaku bagi guru. Calon guru dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik, tetapi hanya diberi satu nomor registrasi guru. Nomor 5, di antara pasal 10 dan 11 disisipkan satu pasal, yakni pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan yang tidak memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat menjadi guru. Pengangkatan guru yang memiliki keahlian khusus, pengangkatan menjadi guru dilakukan setelah lulus uji kesetaraan dan uji kelayakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 6, pasal 12 dihapus. Nomor 7, ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi harus memenuhi kriteria, memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi, paling rendah B, memiliki pendidikan dan tenaga kependidikan, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Nomor 8, pasal 14 dihapus. Nomor 9, ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Tunjangan profesi yang diberikan kepada guru. Guru yang memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik dan atau mengajar lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi. Nomor 10, ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Menteri menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas. Nomor 11, pasal 17 dihapus. Nomor 12, ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.
Tunjangan profesi bagi guru yang diangkat oleh pemerintah dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 13, pasal 19 dihapus. Nomor 14, pasal 20 dihapus. Nomor 15, pasal 21 dihapus. Nomor 16, ketentuan pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru tetap bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil. Nomor 17, pasal 24 dihapus. Nomor 18, pasal 25 dihapus. Nomor 19, pasal 26 dihapus. Nomor 20, pasal 27 dihapus. Nomor 21, pasal 28 dihapus. Nomor 22, pasal 29 dihapus. Nomor 23, ketentuan ayat 1, huruf A, huruf B, dan huruf C, serta ayat 3 pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti, saya pemateri keempat. Nomor 24, ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 54, beban kerja Kepala Satuan Pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, dan beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pengawasan paling sedikit 24 jam pembelajaran tatap muka dalam 1 minggu. Nomor 25, ketentuan pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat 4, sehingga pasal 58 berbunyi sebagai berikut. Pasal 58, pengangkatan atau penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 26, ketentuan ayat 1 pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 59, guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling singkat selama 10 tahun. Nomor 27, ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 61, guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 28, ketentuan pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 29, ketentuan pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi guru tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh menteri tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tidak dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nomor 30, ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik, dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru. Nomor 31, di antara ketentuan pasal 67 dan pasal 68 disisipkan satu pasal, yakni pasal 67A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tetap diberikan tunjangan profesi
sampai dengan ditetapkan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Pasal 2. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.